Sosok yang bekerja dalam senyap, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Prof. Reda Mantovani. Suatu perkara berjalan dengan tenang dan lancar, sukses, itu KPI kita. Memang senyap benar. Karena kita kawal para kepala desa tidak terkriminalisasi. Itu namanya jaksa Garda Desa. Kalau misalnya ada oknum jaksa yang menyalahgunakan otoritasnya di sana, Bawa ke Kejaksaan Agung, taruh periksa. Ini yang nanya banyak nih, tapi saya cuma jawab di sini aja nih. Kalau ancaman sih pasti ada. Jangan sampai masuk ke Pitsus ya. Kalau sampai masuk Pitsus, lihat aja nanti lah. Yang kita lakukan itu hanya untuk tadi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Memberdayakan aset barang rampasan. lahan-lahan sitaan hasil korupsi. Hasil korupsi kita berdayakan untuk dipergunakan masyarakat. Reda Mantovani merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang kini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reda dikenal sebagai seorang penegak hukum berintegritas tinggi yang beroperasi secara senyap. Selain operasi senyapnya bersama Korps Adiaksa, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Reda Mantovani meluncurkan aplikasi Jaksa Garda Desa agar bisa membimbing kepala desa untuk mengelola dana desa. Reda pun mengungkapkan bahwa dirinya sebagai jam intel mendukung penuh swasembada pangan. Sebagai bentuk kontribusi, Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaksa Mandiri Pangan. Reda menyampaikan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Akta Cita kedua dari 17 program prioritas Presiden, yakni mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Di sisi lain, jam intel ini pun dikenal sebagai orang yang aktif dalam akademis dan kegiatan sosial. Lalu bagaimana selengkapnya sosok yang dikenal sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen ini? Mari kita simak secara eksklusif perbincangan Abraham bersama Reda Mantovani. Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan sosok yang bekerja dalam senyap. Ya, jarang tampil di media tentu saja, tapi dalam setiap ungkapan-ungkapan kasus Kejaksaan Agung tentu berangkat dari hasil pencermatan, dari hasil perhitungan yang matang. Sosok Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Prof. Reda Mantovani. Prof, apa kabar Prof? Sehat Prof? Baik, alhamdulillah. Prof, gimana Prof? Hari-hari ini sibuk terus kelihatannya Prof. Saya lihat sih aktivitinya kelihatannya di media sosial itu lebih banyak kasih sosial ya Prof, dibandingkan Ya, kerjaannya. karena memang yang kita namanya aja media sosial. Jadi hal yang sosial yang kita. Kalau yang kerjaan saya kan kerjaan rahasia. Oh iya. Untuk kalau ditampilkan di media, waduh bisa heboh. Kayak kemarin itu udah deh. Padahal saya nggak mau, nanti bisa jadi salah sangka orang. Bicara soal kesibukan hari-hari Prof. Nah, Kemarin kami lihat menembak ya Prof. Iya. Kemudian juga aktivitas Lari masih ya Prof. Lari masih. Terus sosial jalan terus Prof. Jalan terus, untuk disabilitas terutama. Makan bergizi gratis. Ngasih gratis, makan gizi gratis dengan komunitas disabilitas sekolah khusus. Berapa banyak Prof? Tangerang Raya itu kota Tangsel, Tangerang Kota dan Tangerang Kabupaten itu ada sekitar 1.500-an. 1.500? 1.500-an Oh, beserta oke. gurunya ya, yang kita kasih makan gizi gratis untuk disabilitas. Konsepnya berbeda dengan mungkin yang dibikin oleh pemerintah. Karena kita melengkapinya aja, kita menggunakan pola pemanfaatan UMKM di sekitar sekolah atau bahkan di kantin sekolah. Yang sebagai dapurnya mereka itu yang bisa nyetok makanan, menjual makanan dan untuk ke sekolahnya masing-masing. Nah, di samping itu saya dengar juga tuh
Prof juga ada aksi sosial lain ya di sekolah Pondok Domba ya Prof ya. Ya sekolah anak-anak yang kurang bercukupkan gitu ya Prof, termarginalkan ya Prof ya. Ini udah berapa lama Prof? Itu sejak saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di tahun 2015. Wah, udah lama berarti. Udah lama. Waktu itu di daerah Jakarta Barat, ya kan ada yang di bawah tol itu, kolong tol. Ya kita support lah, minimal mereka bersekolah. Karena khawatirnya nih mereka nih kalau nggak bersekolah, misalkan waktu tahun 2014 tuh, kita nggak bikin kegiatan ini untuk disekolahkan. 10 tahun kemudian 2025 yang tahun sekarang lah, mereka udah bisa jadi melakukan kejahatan itu kalau memang nggak bersekolah. Betul. Tapi dengan bersekolah mereka bisa meneruskan, bahkan sudah ada yang sarjana, ya bahkan jadi guru di tempat tersebut atau bekerja di tempat lain. Oke, jadi memang diberikan pendidikan Prof untuk memastikan bahwa masa depan mereka ini cerah lah ya Prof. Cerah. Oke. Ya, minimal mereka punya modal pendidikan. Betul. Memutus mata rantai apa yang sudah mereka alami, Prof. Ya. Ini luar biasa, Prof. Oke, Prof. Nah, bicara soal informasi, Prof. Bagaimana kemudian Prof mengolah informasi itu? Bagaimana kemudian menjangkau informasi? Satu hal kalau tadi lewat aktivitas sosial. Tapi kan belakangan ini kejaksaan juga kan secara masif membongkar banyak kasus korupsi yang membuat kerugian negara triliunan rupiah. Itu, Prof. Bagaimana Jaksa Agung Muda Intelijen berkontribusi dalam hal itu, Prof? Kalau kita kan emang karena kita bekerja di belakang ya. Betul. Bekerja di belakang, bahkan sesuatu yang dihasilkan pun ya nggak perlu kita mau mendeklar bahwa itu kerjaan kita gitu. Iya. KPI-nya jadi apa tuh, Prof? KPI-nya bahwa suatu perkara berjalan dengan tenang dan lancar, sukses, itu KPI kita. Gitu. Jadi memang senyap bener ini, ya kan? Iya. Juga situasi kejaksaan yang surveinya naik aja. Di mata masyarakat berarti kan, ini secara kelembagaan dipercaya oleh masyarakat. Di masyarakat survei naik, lebih dipercaya. Nah, itulah. Jadi barometer kita. Tapi kan mengingat bahwa angka-angka itu bombastis ya, Prof, belakangan ini tuh ada yang triliunan lah. Saya nggak mengacu dalam berbagai kasus ya. Ya contoh lah misalnya disebutkan ada satu pengadaan laptop yang diduga kerugian negaranya itu sampai hampir 2 triliun rupiah. Terus sebelumnya belakangan juga ada yang lebih dari situ. Itu tuh berdasarkan data dan perhitungan dari kawan-kawan di Jamintel, Prof. Oh, itu penyidik lah kalau itu. Kalau kita itu biasanya dari cuma informasi awal. Jadi benar-benar senyap. Senyap. Nah itu dia tuh, kalau bekerja dalam senyap tuh biasanya Prof KPI-nya itu tuh orang ragu-ragu tuh apa sih yang dikerjakan di sana, apa sih kontribusinya lain sebagainya gitu. Karena memang ya Intel memang harus bekerja dalam senyap gitu. Tapi sekarang kejaksaan itu Prof, ya kita lihat bagaimana penerimaannya di tengah masyarakat. Kemudian juga penetrasinya di berbagai kasus-kasus korupsi Prof. Prof, banyak orang yang bilang juga ini overpower takutnya Prof. Kemudian juga melampaui atau superior di antara lembaga penegak hukum lainnya tuh. Gimana Prof? Kalau superpowernya di mana? Kita nggak pegang kekuatan itu kok. Nggak pegang kekuatan persenjataan. Iya. Nggak ada itu, kita nggak pegang itu. Kewenangan pengamanan juga nggak ada. Kita kan cuma analisa aja kalau. Kalau di intelijen itu lebih ke arah analisis. Untuk profiling segala macam, akhirnya kita sampaikan ke user. Manfaatnya untuk ini. Semua user yang ambil alih. Kebetulan kan pimpinan kami usernya tuh sangat akomodatif. Betul. Kita lihat, ini amat bermanfaat. Betul. Diambil alih. Ini diambil keputusan-keputusan yang memang strategis. Gitu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara kondusif dapat dilaksanakan dengan baik, ya kan? Tenang, kondusif. Gitu. Nah itu lagi Prof, ukuran tenang itu tuh Prof menjadi kemudian kita harus dalami lagi. Tenang yang dimaksud itu seperti apa sih Prof? Apa ukuran? Gak gaduh. Kalau misalnya ada kegaduhan, itu kalau secepat mungkin kita harus bisa turunkan tensi kegaduhan itu. Dan itulah fungsi dari kami, Prof Reda. Misalnya dalam kami juga kan ngejagain mengawal proyek-proyek strategis.
ya kan? Proper strategis kami kawal supaya tadi proyek ini atau pekerjaan ini dapat berjalan sesuai yang dikehendaki, sesuai yang direncanakan dan sesuai aturan, tepat mutu dan tepat sasaran. Itu juga. Bahkan terkini adalah kami itu membuat sistem untuk ngejagain desa. Oh ya? Jaga garda desa. Yeah. Apa tuh, Prof? Kita tuh membuat sistem di mana para kepala desa beserta perangkatnya memberikan ini mengisi sistem yang kami buat untuk memberikan laporan kaitan terhadap kegiatan mereka. Pengadaannya, anggarannya, apa semua permasalahannya. Oh, ini sampai di level desa? Sampai level desa. Kenapa? Karena kita kawal supaya mereka, para kepala desa, tidak terkriminalisasi. Karena ketidaktahuannya, ketidakpahamannya dalam mengelola anggaran, sehingga masuk jerat pidana tipikor. Oke. Itu namanya Jaksa Garda Desa. Garda Desa. Kami sudah launching kemarin di Banten. Ya, nanti tanggal 3 Juli di di Bangka Belitung, nanti tiap provinsi. Nah, agar mereka mengisi itu sistem tersebut supaya kita jagain lah. Kita kawal, dan saya ingin merubah mindset aparat penegak hukum bahwa desa ini kita harus kita kawal, kita jaga, ya. Bukan desa itu bukan untuk diintimidasi, bukan untuk diinterogasi. Tetapi kita kawal, kita jaga agar mereka menggunakan anggarannya sesuai sasaran, sesuai mutunya juga, sesuai aturan. Oke, tunggu dulu, Prof. Itu intimidasi aparat desa apakah memang ada atau seperti apa, Prof? Itu kan sudah ada. Kita berita-berita kan sudah ada, ya kan? Yang bisa misalnya menggunakan ini ada oknum ya. Oh, harus ada kita bimbingan teknis. Harus bayar narasumber, bayar ini. Ini nggak pakai gratis ini. Sistem penjagaan ini gratis hanya untuk supaya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa digunakan tepat sasaran. Termasuk nanti ke depan Koperasi Merah Putih. Oh, sasarannya ke sana? Iya. Oh, ini bisa dikatakan semacam portfolio ya? Untuk menjaga, kan namanya intelijen. Oke. Sebelum itu kita udah kirka, ini kita harus jagain. Coba Koperasi Merah Putih bisa 5 miliar satu ini. Betul, itu kalau nggak diawasi, satu desa, uang negara raup semua itu. Sedangkan mereka belum memahami secara maksimal, belum memahami 100% tentang pengelolaan uang negara. Oleh karena itu kita bikin sistem ini supaya kita jaga, kita kawal. Bukan untuk nakut-nakutin, bukan malah untuk diperes-peres, minta-minta duit. Itu yang mindset yang harus di ini. Nah, di dalam sistem ini pun kita bikin seperti whistleblowing system itu tadi. Mereka bisa ngadu desa langsung kepada Kejagung. Bisa langsung direct tanpa diketahui oleh si Kajari. Tanpa Kajari, bahkan Kajati langsung ke direct. Ada sistemnya di dalam itu, dia tinggal ketik aja. Oh, saya diperes. Saya manipulasi. Wah, itu langsung bisa di follow up. Bisa, kalau akan langsung ke kami, ke intelijen. Wow. Dan di bidang kita punya suatu sistem juga. Kalau ada oknum kejaksaan yang melakukan hal-hal yang tercela seperti tersebut, itu intelnya, tim senyapnya, namanya tim Siri, itu bisa langsung masuk tuh. Dan itu kan biasa kami juga, tim kita itu biasa nanganin yang DPO seperti itu. Jadi kita berdayakan mereka untuk, ini ada juga nih jaksa-jaksa oknum yang bermain, yang mengintimidasi desa, seolah-olah tuh ada bimbingan teknis, harus bayar. Wah, nggak gratis, nggak ada bimbingan teknis bayar-bayar. Bisa kena di situ. Nah, iya. Kita comot. Kita pengen desa ini hidupnya sejahtera. Kalau misalnya ada jaksa misalnya di sana, Prof Reda, kalau misalnya ada oknum jaksa yang menyalahgunakan otoritasnya di sana, apa yang akan dilakukan? Paling tidak timnya akan ambil itu jaksa, oknum tersebut, bawa ke Kejaksaan Agung. Taruh periksa sampai untuk ini kira-kira memang terbukti apa enggak, nanti kita serahkan ke pengawasan. Atau bagaimana tindak lanjutnya. Prof, ada satu lagi. Apa urusan jaksa ke pangan?
saya dengar Mandiri Pangan. Nah, ini apalagi nih? Nah, ini kita bahas. Itu bagian dari jaga garda desa tadi. Nah, kita bahas lagi nih, Prof ya. Oke. Karena kita sudah tiba ini. Oke. Dan kita sambil duduk ya, Prof. Bisa membahas ya, Prof. Boleh. Prof. Ayo. Kalau itu kalau ancaman sih pasti ada. Ya kan? Ada. Ke Prof Reda. Yang ngancam petinggi kan, punya kekuatan politik. Tolong dong tuh, jangan diteruskan ke Pitsus misalnya.